Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian dimanapun berada, khususnya mahasiswa kelas saya di program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sedang menempuh mata kuliah manajemen keuangan. Jumpa lagi dengan saya dalam lanjutan video learning dengan topik risiko dan tingkat pengembalian. Materi ini saya rujuk dari buku Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Brigham. Saudara, jenis investor terhadap risiko bisa kita bagi dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah risk averter. Investor jenis ini adalah investor yang tidak senang terhadap risiko. Tentunya ia memiliki konsekuensi tidak dapat mengharapkan tingkat return yang terlalu tinggi juga. Ya. Jadi investor jenis ini biasanya sangat mengutamakan tingkat keamanan investasinya dibandingkan dengan tingkat return yang ditawarkan oleh suatu produk investasi. Biasanya investor ini masih menggunakan perbankan sebagai sarana investasi mereka atau investasi di SBI atau obligasi, ya, terutama obligasi pemerintah. Kalau jenis yang kedua yaitu risk taker. Jadi risk taker ini adalah investor jenis yang biasanya telah mengerti bahwa return yang tinggi akan diikuti dengan risiko yang tinggi pula. Mereka sudah berani mencoba mengambil kesempatan dan juga berinvestasi pada produk investasi yang memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi. Biasanya investor ini sudah sangat sedikit menginvestasikan dananya ke perbankan. Jadi umumnya mereka telah membagi investasinya ke reksadana, asuransi, dan juga sudah mulai berani memulai berinvestasi langsung di saham, ya, di bursa komoditi maupun valuta asing. Nah, sebetulnya ada satu lagi ya, yang ketiga yaitu golongan yang netral terhadap risiko. Jadi investor jenis ini adalah investor yang cukup menerima adanya risiko, tapi tidak akan ambil risiko yang lebih untuk mencoba mendapatkan tingkat return yang lebih tinggi. Jadi tingkat return yang mereka harapkan biasanya lebih tinggi daripada investor yang risk taker tadi, ya, risk averter. Ya, dan tentunya mereka juga lebih memiliki risiko minimal yang dapat diterima. Biasanya investor ini selain di perbankan juga sudah berani bermain di jenis investasi reksadana, pasar uang, jenis asuransi yang aman-aman gitu kan, seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan umum maupun obligasi perusahaan dan pemerintah. Mari kita lihat trade-off historis antara risiko dan return yang terjadi di rentang waktu antara tahun 1926 sampai tahun 2013 yang terjadi di Amerika. Untuk saham perusahaan kecil di Amerika rata-rata returnnya adalah 16,9 dan deviasi standarnya adalah 32,3. Sedangkan saham perusahaan besar returnnya lebih rendah ya daripada perusahaan kecil. Tapi deviasi standar yang menggambarkan risikonya juga itu lebih rendah. Sedangkan obligasi perusahaan jangka panjang returnnya akan lebih rendah lagi dengan deviasi standar juga yang lebih rendah. Obligasi pemerintah jangka panjang rata-rata returnnya juga lebih rendah daripada yang jangka panjang milik perusahaan. Begitu juga dengan deviasi standar sebagai gambaran dari risiko. Dan
Untuk surat utang pemerintah, rata-rata returnnya adalah yang paling rendah dengan deviasi standar juga yang paling rendah. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa memang surat utang pemerintah Amerika itu adalah instrumen dengan resiko yang paling rendah, tapi sekaligus juga tingkat kembalian atau return yang paling rendah. Sementara untuk saham perusahaan kecil, itu returnnya adalah yang paling tinggi, tapi juga resikonya sangat tinggi. Nah, saudara, mari kita lihat untuk return dan risiko portofolio. Jadi, portofolio secara sederhana itu bisa disebut kumpulan aset investasi, bisa berupa properti, deposito, saham, emas, obligasi, atau instrumen lainnya. Nah, kalau portofolio saham adalah kumpulan aset investasi berupa saham, baik yang dimiliki perorangan atau perusahaan. Nah, untuk return yang diharapkan dari portofolio itu adalah rata-rata tertimbang dari return yang diharapkan atas seluruh aset yang dimiliki dalam bentuk portofolio. Ya. Jadi untuk mencari rate of return yang diharapkan dari portofolio ini, rumusnya adalah seperti ini ya. Jadi sigma WI dikali R topi I. Ya, nanti kita akan lihat di soalnya. Nah, kemudian untuk risiko portofolio. Jadi saudara, deviasi standar portofolio, deviasi standar itu untuk mengukur risiko ya, dihitung berdasarkan distribusi probabilitas dari return portofolio. Risiko portofolio itu bukan rata-rata tertimbang deviasi standar dari tiap aset individu dalam portofolio. Sekarang kita lihat contoh, ya. Di sini ada distribusi probabilitas return. Saat kondisi perekonomian jelek dengan probabilitas 0,3, return diharapkan portofolio adalah 5%. Saat kondisi perekonomian normal dengan probabilitas 0,4, return diharapkan portofolionya adalah 8%. Saat kondisi perekonomian bagus, dengan probabilitas 0,3, return diharapkan portofolionya adalah 10%. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan rata-rata return portofolio? Bagaimana dengan return portofolio yang diharapkan? Nah, maka di sini kita menghitungnya adalah di sini ya, 5% dikali 0,3 plus 8% dikali 0,4 plus 10% dikali 0,3. Untuk memudahkan penyajian, persennya dibuang dulu di sini ya. Nah, kemudian kita dapatkan return portofolionya adalah 7,7%. Ya. Pada slide sebelumnya tadi kita sudah menghitung return portofolio. Nah, sekarang kita akan menghitung deviasi standar. Ya. Nah, untuk menghitung deviasi standar portofolio, di sini kita menggunakan rumus yang sama pada video learning sebelumnya. Ya. Nah, di sini caranya adalah kita mengakarkan di sini 0,3. Ya. Nah, probabilitas portofolio. Kemudian kita kalikan dengan 5 di sini. 5% min 7,7 yang tadi merupakan return portofolio. Ya. Jadi 0,3 dikali 5 min 7,7 dikuadratkan plus 0,4
di sini dikali 8 min 7,7 dikuadratkan plus 0,3 dikali 10 min 7,7 dikuadratkan. Ya. Lalu setelah dijumlahkan nanti diakarkan. Hasilnya adalah 1,95%. Ya. Jadi akar dari 0,3 dikali 5 min 7,7 dikuadratkan plus 0,4 dikali 8 min 7,7 dikuadratkan plus 0,3 dikali 10 min 7,7 dikuadratkan. Didapatkan 1,95. Nah, kemudian untuk CV dari portofolio ini adalah sama juga menggunakan rumus pada saat Anda perhatikan di video learning sebelumnya, bagian pertama, yaitu nanti risiko dibagi dengan return. Ya. Nah, di sini kan hitungan risikonya adalah 1,95, returnnya tadi adalah 7,7. Sehingga kita dapatkan CV-nya adalah 0,25. Nah, selanjutnya kita lihat contoh soal untuk return portofolio per tahun. Di sini misalnya diketahui pada tahun 2017 return portofolionya adalah 15%. Tahun 2018 return portofolio adalah min 5%. Tahun 2019 diketahui return portofolio 20%. Maka return rata-ratanya adalah untuk tahunan ya. Kita tinggal jumlahkan saja 15% plus min 5% plus 20%. Atau 15% min 5% plus 20%. Karena jumlah tahunnya ada 3, maka kita bagi dengan 3. Maka didapatkan return rata-ratanya adalah 10%. Nah, saudara, untuk mencari risiko untuk portofolio per tahun, rumusnya adalah seperti ini. Ya, jadi akar dari return portofolio dikurangi dengan return rata-rata dikuadratkan. Ya, dibagi dengan jumlah tahun dikurangi 1. Ya. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat ada return portofolio tahun 2017-nya kan ada 15%. Kemudian kita dapatkan tadi return rata-ratanya kan 10%. Maka caranya adalah akar 15 min 10 dikuadratkan plus, ini kan ada min 5 ya. Nah, min 5 min 10 dikuadratkan plus, di sini kan ada 20 ya, plus 20 min 10 dikuadratkan dibagi 3 min 1. 3 itu sekali lagi adalah jumlah tahun. Ya, 3 min 1. Nah, sehingga didapatkan hasil akarnya itu adalah 13,2%. Maka return portofolionya adalah 10% dan risiko portofolionya adalah 13,2%. Sekarang saudara kita akan melihat distribusi return dua saham yang memiliki korelasi parsial. Di sini tahunnya ada 5. Yaitu 2014, 2015 sampai 2018. Sahamnya ada 2, yaitu saham W dan saham V. Taruhlah investasi ini dilakukan 50% untuk saham W, 50% untuk saham V. Maka portofolio VW-nya ini kita dapat dari ini ya, 40% ditambah 40% dibagi 2, 40%.
Nah, kemudian kalau yang di sini adalah min 10% ditambah 15%, 5% kan, dibagi 2, 2,5%. Kemudian yang di sini 35% min 5% dibagi 2, dapat 15%. Kemudian min 5%, min 10% adalah min 15% dibagi 2, min 7,5%. Di tahun 2018, 15% ditambah 35%, 50% kan, dibagi 2, 25%. Itu untuk portofolionya. Nah, yang diminta adalah hitung rata-rata return dan risiko dari saham W, saham V, dan portofolio WV. Mari kita hitung return rata-rata untuk saham W, saham V, dan portofolio WV. Nah, untuk mencari return rata-rata saham W, kita tinggal jumlahkan saja, ya. Lalu dibagi dengan banyaknya tahun, yaitu 5. Maka di sini akan kita peroleh 40%, min 10%, plus 35%, min 5%, plus 15%. Maka diketahui return rata-rata untuk saham W adalah 15%. Dengan cara yang sama, kita dapat menghitung return rata-rata saham V juga 15%. Nah, kemudian return portofolio WV itu juga adalah 15%. Jadi sama-sama 15%. Tapi bagaimana dengan risikonya? Ya, mari kita akan lihat standar deviasinya untuk menghitung risiko. Nah, untuk menghitung risiko kita gunakan rumus yang sama seperti tadi ya. Dan ingat bahwa rata-rata return tadi adalah 15%. Dalam perhitungan ini kita hilangkan dulu persennya ya untuk memudahkan penyajian. Maka caranya kita lihat dulu untuk saham W. Ya. Ingat tadi rata-rata returnnya kan adalah 15%. Caranya adalah 40 min 15 dikuadratkan. Kemudian min 10 min 15 dikuadratkan plus 35 min 15 dikuadratkan plus min 5 min 15 dikuadratkan plus 15 min 15 dikuadratkan per 5 min 1. Ya, dijumlahkan semua nanti lalu diakarkan, dapatlah hasilnya 22,64%. Ya. Nah, untuk saham V juga caranya sama. Kebetulan tadi kan R-nya juga 15%. Jadi tinggal akar dari 40 min 15 dikuadratkan plus 15% min 15% dikuadratkan plus min 5 min 15 dikuadratkan plus min 10 min 15 dikuadratkan, kemudian 35 min 15 dikuadratkan per 5 min 1. Jadi hasilnya dibagi dulu 5 dengan 5 min 1 baru diakarkan. Ya, didapatkanlah 22,64%. Jadi tadi diketahui bahwa return portofolio W, return W adalah 22,64 pun return W adalah 15% dengan risiko 22,64, return V adalah 15% juga dengan risiko yang sama juga 22,64. Bagaimana dengan risiko
VW. Ya, ini harusnya adalah WV ya, resikonya WV. Ya, resikonya WV. Nah, risikonya WV kita ambil dari sini. Nah, ya. Jadi akar dari 40 min 15 dikuadratkan plus 2,5 min 15 dikuadratkan plus 15 ya, min 15 dikuadratkan plus min 7,5 min 15 dikuadratkan plus 25 min 15 dikuadratkan per 5 min 1. Maka akan diperoleh 18,62. Bisa kita lihat saudara, di sini untuk resiko portofolio itu lebih rendah daripada resiko berdiri sendiri untuk W maupun untuk V. Maka kita bisa simpulkan di sini bahwa rata-rata return untuk saham W, saham V, dan portofolio memang sama-sama 15%. Tapi portofolio WV itu akan memberi risiko yang lebih rendah daripada saham W dan saham V. Dengan demikian, maka sebaiknya apabila ingin berinvestasi, maka investasilah dalam bentuk portofolio. Karena dapat memberikan return yang sama, tapi risikonya lebih rendah. Saudara, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Pendalaman tentu harus saudara lakukan dengan cara membaca buku dan referensi-referensi yang berkaitan dengan materi ini. Sekian, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, semoga sukses, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.